Hai teman-teman, apa kabar? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Salam jumpa lagi di Wibi Kembara. Teman-teman, suatu hari saya diajak teman untuk hunting foto acara Serentahun di Kasepuan Adat Cipta Gelar di Sukabumi, Jawa Barat. Saya langsung ikut gabung mereka karena tidak memungkinkan jalan sendiri mengingat lokasinya yang sangat jauh dan di pelosok. Perjalanan dimulai dari Jakarta pukul 8 malam menuju ke Citarik, Sukabumi. Tiba di Citarik pukul 1 dini hari dan kami langsung istirahat di pondok yang telah disiapkan. Pada pukul 7 pagi kami berangkat menuju ke desa adat Cipta Gelar dengan menggunakan kendaraan jadul 4-wheel drive karena kondisi jalan menuju ke desa Cipta Gelar sangat jelek dan belum beraspal. Perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam. Betul-betul petualangan yang sangat menyenangkan. Enak juga bagian depan motor timnya. Tiba di lokasi sekitar pukul 1 siang dan langsung diterima di pendopo gede dan makan siang. Malamnya kami menginap di rumah penduduk, beramai-ramai tidur di lantai tanpa alas. Lantainya dari kayu. Semua rumah adat di Cipta Gelar berwujud rumah panggung. Oh ya, sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya bisa mengikuti tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Ikuti tayangan ini sampai habis ya. Kedatangan kami di kampung adat Cipta Gelar adalah untuk melihat ritual tahunan Serentahun. Serentahun adalah ritual adat tahunan Kasepuan sebagai pernyataan syukur warga Kasepuan atas keberhasilan panen padi. Serentahun pada tahun 2017 kali ini adalah yang ke-649. Serentahun melibatkan seluruh penduduk kampung adat Cipta Gelar. Kasepuan Banten Kidul adalah kelompok masyarakat adat sub-etnis Sunda yang tinggal di sekitar Gunung Halimun, terutama di Kabupaten Sukabumi sebelah barat hingga ke Kabupaten Lebak dan ke utara hingga ke Kabupaten Bogor. Kasepuan menunjuk pada adat istiadat lama yang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Kampung adat Cipta Gelar adalah sebuah kampung adat yang berada di wilayah Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Ciri khasnya terletak pada lokasi dan bangunan rumah yang masih berpegang pada tradisi orang Sunda zaman dulu. Bentuk rumah berupa rumah panggung, konstruksi kayu. Orang yang menempati desa Cipta Gelar dikenal dengan sebutan Kasepuan. Kata Kasepuan berasal dari kata sesepuh menggunakan kata kaan yang berarti tempat tinggal seorang sesepuh. Ini merujuk pada masyarakat di dalamnya yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Kampung adat Cipta Gelar didirikan oleh pasukan kerajaan Sunda yang menuruti perintah Prabu Siliwangi dan dibebaskan karena Prabu Siliwangi ingin moksa. Para prajurit kemudian dipisahkan menjadi 3 kelompok, membentuk desa baru yang saling berhubungan. Salah satunya adalah Kampung Gede yang berfungsi sebagai pusat Kasepuan. Kampung Gede pernah berpindah-pindah beberapa kali untuk menghindari pengaruh imperialisme Jepang dan konflik politik DITII. Pemimpin adat disebut Abah. Kasepuan Cipta Gelar kini dipimpin oleh Abah Ugi yang mewarisi dari Abah Anom yang meninggal pada 2007. Wilayah pengaruh Kasepuan ini diantaranya meliputi Desa Sirna Resmi dan Sirna Rasa di Sukabumi. Kampung Gede Kasepuan Cipta Gelar merupakan nama baru untuk Kampung Cipta Rasa. Sejak bulan Juli tahun 2001, Kampung Cipta Rasa yang berasal dari Desa Sirna Rasa melakukan hijrah wangsit ke Desa Sirna Resmi yang berjarak belasan kilometer.
Di desa inilah tepatnya di Kampung Sukamulya, Abah Anom dan Abah Encup Sutisna sebagai pucuk pimpinan kampung adat memberikan nama Ciptagelar sebagai tempat yang baru. Ciptagelar artinya terbuka atau pasrah. Kepindahan Kampung Ciptarasa ke Kampung Ciptagelar lebih disebabkan karena perintah leluhur yang disebut wangsit. Sebelum disimpan di luit, padi diupacarakan terlebih dahulu. Barisan anak perempuan usia sebelum puber melambangkan kesucian. Aki Karma, seorang baris kolot, memimpin doa mohon perlindungan. Padi bagi masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar bukanlah sekedar komoditas pangan belaka, tetapi simbol dari kehidupan. Sebuah karunia dari Sang Pencipta yang dipersonifikasikan sebagai Nyi Pohaci. Padi tidak boleh diperjualbelikan. Siklus dan budidaya sistem pertanian diatur lewat aturan adat. Untuk menggambarkan besarnya hajatan ini, maka telah dipersiapkan 2 ekor kerbau, 1 drum minyak sayur, 2 drum minyak tanah, lebih dari 5 karung gula, 2 karung bawang, dan tidak terhitung jumlah ayam, gula merah, kelapa, kopi, dan sayur. Seluruh rentetan acara dipersiapkan secara swadaya oleh masyarakat melalui iuran kolektif yang dikumpulkan oleh baris kolot dari 568 kampung yang tergabung dalam Kasepuhan Adat Ciptagelar. Bagi masyarakat adat Kasepuhan, haram hukumnya membiarkan orang maupun tamu yang hadir kelaparan. Dalam acara seperti Serentahun ini, tamu dipersilahkan secara swalayan mengambil hidangan sendiri di ruang tamu Imah Gedeh yang hidangannya telah dipersiapkan oleh 19 baris bikang yang bekerja bergiliran siang dan malam untuk memastikan kesuksesan acara. Demikian pula untuk menghibur tetamu yang hadir sepanjang Serentahun, setiap malamnya secara paralel dilangsungkan acara hiburan di 8 panggung berbeda. Acara hiburan tersebut mencakup pementasan kesenian tradisional seperti golek dan perkusi bambung, dok-dok lonjor, jipeng, topeng, hingga yang modern jaipong dangdut. Para tamu yang hadir dapat memilih hiburan yang ingin ditontonnya. Terletak di antara lembah pegunungan Halimun, warga Kasepuhan adalah masyarakat adat yang bersandar pada budidaya padi. Sebelum negara Indonesia terbentuk, bahkan jauh sebelum bangsa Barat pertama sampai ke Kepulauan Nusantara, maka 644 tahun yang lalu, komunitas adat Kasepuhan Ciptagelar telah menyelenggarakan ritual perayaan padi yang eksis hingga saat ini. Dalam sisi filosofis masyarakat adat Ciptagelar, seluruh sendi-sendi kehidupan adat didasarkan kepada kalender siklus padi. Dari padi ditanam hingga padi dipanen, maka terdapat berbagai macam ritual yang dilakukan, yaitu ngesek, sampang jadian pare, selamatan pare ngidam, mapak bare bekeh, upacara sawenan, syukuran mipit pare, nganjaran atau ngabekti, dan ponggokan. Serentahun sendiri adalah ritual terakhir dari proses tersebut sebagai wujud syukur terhadap anugerah alam. Dengan konsep kosmos, padi dengan demikian menjadi pusat kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi, padi dipersonifikasikan sebagai seorang dewi, yaitu Nyai Pohaci Sang Hyang Asri yang menampakkan diri dalam bentuk padi. Karena padi adalah pasangan hidup manusia, maka sudah menjadi kewajiban manusia untuk terus merawatnya sejak ia ditabur di sawah hingga waktu panennya kelak. Dengan filosofi ini, maka masyarakat Kasepuhan pantang untuk memperjualbelikan padi. Berbeda dengan pola pertanian intensifikasi, maka siklus panen padi di Kasepuhan hanya dilakukan 1 kali setahunnya selama 5-6 bulan, untuk selebihnya diistirahatkan. Masyarakat adat percaya bahwa tanah perlu dipulihkan, dikembalikan untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan alam. Lahan pertanian padi tidak boleh menggunakan kimia, kecuali menggunakan bahan yang tersedia di alam. Dengan berbagai kearifan lokal ini, maka di Ciptagelar tidak pernah terjadi serangan hama padi seperti terjadi di tempat lain
yang mempraktekkan pertanian intensif. Upacara Seren Tahun telah berlangsung sejak tahun 1368, memperlihatkan bagaimana kearifan nilai tradisi budidaya pertanian padi Kasepuan telah berjalan sejak dahulu. Dari akumulasi pengetahuan berabad-abad, maka lumbung-lumbung masyarakat Kasepuan merupakan bank genetik dari berbagai varietas padi. Bahwa setidak-tidaknya terdapat 140 jenis varietas padi yang dikenal oleh masyarakat adat Ciptagelar. Seluruh varietas padi ini terawetkan dalam lebih dari 8.000 lumbung yang ada di seluruh wilayah Kasepuhan. Padi yang tersimpan di lumbung tidak dipisahkan dari tangkainya, tapi tetap tergantung dalam keadaan terikat menggunakan tali bambu atau pocongan. Pocongan-pocongan padi disimpan pada galah bambu dengan menggunakan batang kayu yang bercabang. Maksud penyimpanan padi dengan cara ini adalah agar padi dapat mengering selama di bawah dan tetap dapat dipertahankan kadar airnya. Sistem penyimpanan ini menyebabkan padi menjadi tidak rusak akibat kelembaban. Omah Gede menjadi pusat dari serangkaian acara Seren Tahun. Posisi Omah Gede di ujung alun-alun. Di tanah lapang inilah para warga berkumpul untuk merayakan tradisi tahunan yang sudah turun-temurun. Bagi laki-laki wajib menggunakan ikat kepala tradisional, baju warna hitam. Bagi perempuan menggunakan kain kebaya Sunda. Kami sebagai tamu juga wajib mengikuti aturan dan menggunakan kostum adat yang sama. Yang menjadi ciri khas dari tradisi tahunan Seren Tahun adalah para lelaki memanggul untaian padi yang akan menimbulkan bunyi yang sangat khas jika usungan padi digerakkan. Mereka berjalan tertib beriringan. Sebagai pimpinan adat, Abah Sugi membawahi lebih dari 30.000 masyarakat di 568 kampung di seluruh Pegunungan Halimun yang secara turun-temurun tergabung dalam kekerabatan Kesatuan Adat Kasepuhan Ciptagelar.
Bentuk luit yang unik, berpintu satu, berbentuk rumah panggung kecil dan beratap rumbia dirancang agar lumbung tidak bocor dan tidak mudah untuk dimasuki oleh hewan seperti tikus. Rata-rata setiap keluarga di Ciptagelar memiliki beberapa lumbung padi kecil, di mana satu lumbung dapat menampung 500 sampai 1000 pocong padi. Umumnya 1000 sampai 2000 pocong padi ekivalen untuk mencukupi kebutuhan konsumsi pangan untuk satu keluarga selama setahun. Secara produktivitas, sebuah lahan sawah berukuran satu patok dapat dihasilkan rata-rata 50 sampai 60 pocong padi. Sesuai dengan penuturan Aki Karma, berdasarkan pengalamannya selama ini, bulir padi yang telah dipanen lebih dari 10 tahun lalu pun masih dapat ditanam kembali di sawah. Puncak acara serentahun ditandai dengan upacara ngadegen atau memasukkan dan mendudukkan ikat padi secara simbolik ke lumbung keramat Luit Jimat oleh sesepuh girang pimpinan adat Kasepuhan Ciptagelar, yaitu Abah Ugi. Luit Si Jimat adalah lumbung padi yang terdapat di tengah-tengah kampung Ciptagelar. Lumbung ini mampu menampung hingga 8.700 pocong padi. Luit Si Jimat sekaligus berfungsi seperti bulog yang diperuntukkan bagi masyarakat ketika mereka membutuhkan pinjaman padi. Menurut penuturan Aki Ukat, salah satu boris kolot Ciptagelar sejak 17 tahun terakhir ini, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar telah berhasil berswasembada padi. Sampai jumpa lagi pada tayangan Wibi Kembara berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.